Saat Junyu sedang mabar dan hendak terjun ke Paradise Resort, temannya mengabarkan ada peristiwa besar 5 menit yang lalu. Ia segera menyalakan TV di ruang tamu, namun sinyalnya mendadak hilang. Seketika ponselnya berbunyi memberikan peringatan bencana. Masih bingung, ia berjalan perlahan ke balkon dan melihat warga apartemen berlarian keluar dengan panik. Ia bahkan melihat mobil pemadam kebakaran kehilangan kendali dan menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Junyu segera menelepon ambulans, namun sedetik kemudian, ketakutan, ia menatap kacau kerumunan itu. Sementara itu, seorang gadis pulang sekolah teriak memanggil ibunya. Sang ibu segera memeluknya, namun ternyata gadis itu terinfeksi dan sedetik kemudian, gadis itu menerjangnya ke lantai dengan ganas. Dia tersadar oleh ketukan pintu, lalu mengintip lewat lubang pintu, tapi tak ada siapapun. Saat Junyu membuka pintu, seorang asing menerobos masuk mengaku tetangga. Meski Junyu tak pernah melihatnya, Junyu menarik kerahnya untuk mengusirnya. Namun pria itu memohon tinggal karena di luar kacau oleh orang terinfeksi. Sambil mengulur waktu, ia izin ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar siaran radio bahwa gigitan virus akan menguasai otak lewat darah. Saat Junyu membuka laci, pria itu keluar dari kamar mandi. Junyu menodongkan pisau agar pria itu pergi. Pria itu memohon tinggal sejam, tapi Junyu menanyakan luka di tangannya. Saat sadar, pria itu menghapus darahnya, namun matanya memerah. Junyu mengusirnya, sementara pria itu melihat matanya berdarah di cermin. Ia mulai bermutasi dan tulangnya berderak. Junyu ketakutan, lalu pria itu mencoba keluar tapi terlambat. Tiba-tiba ia menerjang Junyu. Junyu mendorongnya keluar dan menutup pintu, lalu memukul tangan pria itu dengan punggung pisau. Setelah berhasil mengusir pria itu, ia melihat pria tersebut tewas dimakan zombie besar di luar. Dengan takut, ia melihat lantai penuh darah. Ia segera mengganjal pintu dengan kulkas, namun saat mencoba menelepon bantuan, sinyal hilang. Tiba-tiba ada pesan dari keluarganya agar ia tetap bersembunyi menunggu bantuan. Ia pun mulai mendata sisa makanan. Besoknya, ia mengunggah foto dirinya memegang papan pesan ke media sosial. Di aplikasi, ia melihat orang nekat bergelantungan di jendela demi sinyal lalu terjatuh. Lewat TV, ia melihat zombie meraung ke arah wanita. Ia pun menerbangkan drone dan melihat apartemen penuh zombie tanpa penyintas. Malamnya, suara tembakan membangunkannya. Seorang polwan sedang melawan zombie, namun ia akhirnya tewas diterkam karena suara pistolnya memancing lebih banyak massa. Junyu yang biasanya penakut pun akhirnya tak bisa menahan diri. Ia mulai berteriak. Dia berteriak keras, berusaha menarik perhatian para zombie agar menjauh, tapi para zombie sama sekali tidak terpengaruh. Malah teriakan itu justru menarik zombie ke arahnya. Seekor zombie bertubuh besar mendobrak pintu kamar. Junyu berusaha menahan pintu dengan kulkas, tapi kekuatan zombie itu terlalu besar. Pada saat itu juga, ia mendapat ide, dengan cepat melompati pagar keluar. Zombie itu meleset menerjang. Ia pun lolos. Saat itu ia melihat polisi wanita tadi sudah jadi zombie. Kembali ke rumah, ia segera memperkuat pintu. Ia menyadari serangan tadi membuat isi kulkas tumpah, membuat sisa makanan makin langka. Hari berlalu, stok makanannya menipis, hingga ia terpaksa mengganjal perut dengan arak simpanan ayahnya. Sialnya, iklan mie ramen di TV membuat Junyu tak tahan, dan melahap mie instan terakhirnya. Mie lezat itu sempat menghiburnya, namun ia tak sengaja menumpahkan botol air. Saat ke dapur, ia sadar air sudah mati dan sangat menyesal. Ia terpaksa menjilati sisa air di meja dengan malu. Hari berikutnya, TV hanya menayangkan berita serupa sementara makanan sudah habis. Saat Junyu putus asa, ibunya mengirim pesan suara. Karena tak ada sinyal, Junyu nekat memanjat